Tingginya harga kebutuhan pokok menjelang Lebaran, Saudara, membuat penjualan sembako murah yang digelar Perum Bulog di Sukabumi, Jawa Barat diserbu warga. Akibatnya, warga berdesakan hingga ada yang pingsan dan harus dievakuasi petugas. Seorang polisi terpaksa menggendong seorang ibu yang sempat tidak sadarkan diri saat antri sembako murah di kantor pos kota Sukabumi. Wanita ini pingsan diduga karena terhimpit ratusan warga yang antri sejak Selasa dini hari. Warga menyerbu pasar sembako murah yang digelar Perum Bulog di tengah tingginya harga bahan pokok menjelang Lebaran. Warga antusias antre karena bisa mendapatkan satu paket sembako yang terdiri dari 5 kg beras, 1 kg gula, 2 kg minyak goreng, dan 1 kg tepung seharga Rp72.000. Padahal di pasaran saat ini harganya sudah mencapai Rp150.000. Untuk dapat menebus sembako murah, warga diwajibkan membawa fotokopi KTP untuk ditukar kupon yang disediakan petugas kantor pos. 72.000 ya segini. Kalau di pasar berapa Bu? Totalnya? Ini totalnya ya 100 lebihan lah, 150-an ya. Berarti hampir setengahnya ya Bu ya? Iya, setengahnya. Sebenarnya kalau kantor pos itu adalah perpanjangannya Bulog. Jadi kantor pos itu bagian distribusinya sebenarnya dan bagian penjualannya. Kalau untuk di kota sama penjualannya juga. Untuk pasar murah sembako ini, Perum Bulog mendistribusikan 3.000 paket pangan murah, di mana setiap harinya sebanyak 1.000 paket yang dijual ke warga. Asep Didi melaporkan dari kota Sukabumi, Jawa Barat. Saudara, perdagangan saham pada hari Selasa sempat dibekukan imbas indeks harga saham gabungan atau IHSG yang anjlok hingga 5% lebih. Lantas apa penyebabnya? Terjun bebas, IHSG sempat ambruk hingga 5% lebih pada Selasa siang. Merespon IHSG yang terkapar, Bursa Efek Indonesia langsung membekukan perdagangan saham atau trading halt selama 30 menit. Tujuannya untuk menjaga stabilitas pasar hingga memberikan waktu bagi investor mencerna informasi di tengah penurunan IHSG yang signifikan. Berbagai spekulasi merebak terkait penyebab anjloknya IHSG di pasar saham. Mulai dari isu Sri Mulyani yang akan mundur dari Menteri Keuangan hingga ketidakpastian ekonomi global. Namun lelang surat utang negara yang dilakukan pemerintah turut jadi salah satu faktor yang mempengaruhi. Pemerintah hari ini ada lelang surat utang negara sekitar kalau tidak salah ingat 26 triliun dan ini menjadi perhatian banget sama investor. Kenapa? Karena yield obligasinya tuh naik. Jadi harga obligasi turun, yield obligasinya tuh naik ya. Imbal hasil secara kupon persentasenya tuh naik gitu. Sehingga kemungkinan banyak uang investor asing yang pindah ke situ karena dianggap lebih low risk. Tapi sentimen terkait isu atau rumor Ibu Sri Mulyani mengundurkan diri ini jadi sesuatu faktor yang sangat penting sekali sih. Di tengah dinamika pasar saham, Menteri Keuangan Sri Mulyani justru pamer kinerja lelang surat utang negara yang baik sebagai pertanda kepercayaan investor meningkat pada pemerintah. Kinerja dari lelang surat utang negara atau SUN pada hari ini justru menunjukkan hasil yang sangat baik. Penawaran yang masuk atau kita sering sebut incoming bid sangat kuat. Ini artinya kepercayaan investor masih kuat terhadap pemerintah. Sri Mulyani juga menepis rumor dirinya akan mundur dari jabatan Menteri Keuangan. Tegaskan saya ada di sini berdiri dan tidak mundur, ya kan? Saya tegaskan saya mengelola APBN dan bersama-sama dengan tim Kementerian Keuangan terus menjaga keuangan negara. Selepas pasar saham terguncang imbas anjloknya IHSG hingga 7%, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad datang mengunjungi Bursa Efek Indonesia. Kedatangannya untuk meyakinkan pasar saham jika pemerintah akan selalu hadir dalam mengambil keputusan yang mendukung kestabilan pasar. Untuk support dan meyakinkan kepada pasar untuk tetap tenang. Bahwa kemudian kami akan mendukung pemerintah untuk hadir dan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu. Pada perdagangan Selasa sore, IHSG tetap berakhir di zona merah.
IHSG ditutup turun 3,84% ke level 6.223,39. Tim Liputan MSCTV melaporkan. Senada dengan Menteri Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga membantah isu mundur dari Kabinet Merah Putih. Saya tetap bekerja, konsentrasi bekerja, dan tidak ada rencana mundur.